Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Tonton semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tema tentang beberapa hal yang menghalangi pencerahan ya, beberapa hal yang menghalangi pencerahan. Sebenarnya kata pencerahan itu sendiri agak sulit untuk dijelaskan ya. Itu adalah suatu keadaan di mana kita sudah menemukan jawaban atas semua hal sehingga kita bisa menerima kehidupan apa adanya. Kita tahu dari mana kita berasal, kita tahu di sini kita ngapain, dan kita tahu nanti setelah dari sini akan kemana. Dan segenap konten lain yang tercakup dalam kata pencerahan. Sulit untuk menjelaskan. Tapi intinya gini, suatu keadaan spiritual yang paling tinggi itulah yang disebut sebagai enlightenment atau pencerahan. Nah, dari pengalaman saya mengamati ada orang-orang yang sudah tercerahkan itu kenapa ya. Nah, jadi saya lebih mencontohkan orang lain ya, bukan saya terus sudah posisi tercerahkan, enggak. Jadi saya melihat kenapa ya ada orang yang sulit sekali mencapai satu posisi tercerahkan, ada orang yang dia bisa mencapai level pencerahan. Nah, ada beberapa penghalang sebetulnya. Dan penghalang itu sebenarnya bukan di luar ya, tapi penghalang itu ada di dalam diri orang tersebut, ada di dalam diri kita sendiri. Yang pertama, teman-teman, yang menghalangi kita menuju pencerahan adalah kita belum memahami paradoks. Apa ya? Kita ulangi. Pertama, kita belum memahami paradoks. Paradoks itu gini loh ya. Contohnya ada ayam, ada telur. Ayam dulu baru telur atau telur dulu baru ayam. Ini Anda bisa memiliki pendapat dengan argumentasi yang berbeda-beda. Ya, Anda bilang, yo telur dulu, karena kan telur nanti menetas terus jadi ayam. Tapi Anda juga bisa membantah atau memiliki jawaban lain. Ya ayam dulu, kan ayam yang menetaskan telur. Kalau telur dulu, telurnya dari mana? Ya. Dua hal itu sama-sama benar. Ya. Ayam lebih dulu daripada telur atau telur lebih dahulu daripada ayam. Itu dua pernyataan itu benar dalam konteksnya masing-masing. Nah, jadi paradoks adalah dua hal benar yang seolah-olah keduanya itu berlawanan. Ya, gelas yang isinya airnya separuh, Anda bisa katakan setengah isi, setengah kosong. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nah, jadi kalau orang sudah bisa menerima kebenaran-kebenaran yang saling bertentangan, dia sebenarnya sudah dekat menuju ke arah pencerahan. Tapi kalau misalkan dia masih suka membentur-benturkan, loh, kok ini tapi kok ini? Nah, dia bingung, berarti dia masih ada penghalang pencerahan. Misalnya kemarin ada yang komen ya, saya pernah memang bikin video logika versus keyakinan, dan di situ saya ceritakan bahwa yang utama tuh iman ya. Jadi kayak kasus di mana Nabi Musa membelah lautan, ketika Tuhan memerintahkan pukulkan tongkatmu ke lautan, dia tidak banyak berlogika, bertanya, langsung dilakukan. Tapi kemarin saya bikin video bahwa beragama tanpa logika itu berbahaya. Lalu ada yang komen bahwa, loh gimana toh Mas Arif tuh kesannya kan mungkin tidak konsisten ya. Di satu sisi bilang video yang pertama begitu, bahwa logika itu menghalangi keajaiban, tapi di satu sisi saya juga bilang hal yang berlawanan dalam video yang lain, bahwa beragama tanpa logika juga berbahaya. Mana yang benar? Dua-duanya benar gitu loh. Tapi beda konteks. Nah, kesanggupan Anda menerima paradoks ini baru akan membuat Anda bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat paradoks. Tuhan itu ada sekaligus tidak ada, ya. Wujud sekaligus tidak wujud. Ya, di sini tapi juga nggak di sini. Nah, sulit kalau misalkan Anda masih memikirkan atau masih memiliki pandangan bahwa lawan dari benar itu salah. Kuncinya adalah lawan dari benar adalah kebenaran yang lain. Oke? Yang kedua adalah kenapa orang itu sulit menuju jalan pencerahan? Karena dia tidak berani bertanya dan tidak berani mempertanyakan apa yang selama ini sudah dia yakini. Nah, banyak orang terikat kepada dogma. Saya sering melakukan pertanyaan-pertanyaan nakal ya. Dan orang kadang nggak siap dengan gaya saya untuk mencari pencerahan. Dan berpikir saya itu ateis, berpikir saya itu tidak meyakini agama, membenci agama. Misalkan saya pernah bertanya, Tuhan itu agamanya apa ya? Gitu loh. Kemudian Tuhan itu sebenarnya
ada atau kita yang mengadakan. Saya bertanya seperti itu adalah dalam rangka mencari. Tapi ketika kita bertanya terus dihakimi, ya itulah yang menghakimi adalah tidak memahami bahwa saya sedang dalam proses mencari. Nabi Ibrahim itu cara berpikirnya radikal sekali dalam melakukan pencarian spiritual. Jadi orang yang takut bertanya dan takut mempertanyakan, dia sebenarnya imannya lemah. Karena saya punya prinsip, aku beriman makanya aku bertanya. Nah, orang yang lemah iman itu takut bertanya, karena sekali bertanya imannya rontok. Ya, itu kedua. Yang ketiga, kenapa banyak orang yang mungkin sudah bisa menerima kebenaran yang paradoks, bisa berani bertanya dan mempertanyakan, tetap nggak tercerahkan, nggak mencapai satu level pencerahan. Karena dia sibuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya baru menyadari bahwa ternyata jawaban itu terletak pada pertanyaannya. Artinya apabila ada satu pertanyaan kita tidak menemukan jawabannya, maka kemungkinan pertanyaan kita sudah salah sejak awal. Contohnya, Tuhan ada di mana ya? Nah, banyak orang sibuk mencari jawabannya. Padahal saya baru sadar akhirnya pertanyaannya sudah salah. Kata di mana berarti kan itu adalah ruang waktu, berarti kan sesuatu. Sementara Tuhan itu tidak terikat ruang waktu. Karena kalau Tuhan terikat ruang waktu, ada di satu lokasi, segala sesuatu yang ada di dalam ruang waktu, dia bisa menua lalu mati, bisa musnah. Berarti kata Tuhan itu di mana sudah salah. Makanya pertanyaan kayak gitu nggak akan menemukan jawabannya. Jadi pada tahap setelah Anda berani bertanya dan mempertanyakan, Anda harus mengevaluasi, jangan-jangan pertanyaan saya salah sehingga saya tidak menemukan jawabannya. Nah, jadi pastikan berarti kalau jalan mau lancar kita menuju pencerahan, penghalang-penghalang tadi kita dobrak, sehingga kita perlu memiliki beberapa pondasi, yaitu berarti terima kebenaran yang paradoks, lawan dari benar adalah benar yang lain, berani bertanya dan mempertanyakan, dan berani atau sadar menyadari bahwa kadang jawaban terletak pada pertanyaannya, atau kita tidak menemukan jawaban karena pertanyaannya sudah tidak tepat. Hanya ini teman-teman semua yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.